Mungkin dari Pak Sukidi terlebih dahulu melihat hasil ini dan mengenai candu bantuan topik diskusi kita malam hari ini. Saya kira janji kampanye harus kita letakkan pada ikhtiar bersama untuk memenuhi janji kemerdekaan itu sendiri. Pertama, terutama ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu harus diletakkan dengan reformasi pendidikan secara menyeluruh, terutama pada guru, pada metode pembelajaran, pada perbaikan infrastruktur, terutama di sektor-sektor di mana masyarakat miskin cukup besar, mereka layak untuk diberikan satu pendidikan yang berkualitas. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan itu adalah fakta bahwa kita berada pada angka 129 di dunia dari aspek kecerdasan rata-rata IQ warganya, dan terendah di Asia Tenggara. Ini memberikan satu pesan penting kepada pemerintahan baru bahwa aspek utama dalam prioritas kebijakan ke depan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Karena apa? Karena kecerdasan itu berbanding lurus dengan kemakmuran satu bangsa. Karena itu mengapa bangsa ini tidak makmur? Karena rakyatnya berada di tingkat yang amat sangat rendah dari aspek kecerdasan IQ-nya itu sendiri. Karena itu fokus pada ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu amanah suci dari para pendiri bangsa dan sekaligus cara yang efektif untuk memajukan bangsa ini. Caranya adalah dengan fokus pada ini, pendidikan pada aspek sains ini, Mbak Rara. Pada sains, math, engineering, dan satu lagi engineering, math, STEM, teknologi. STEM, teknologi, exactly. Dan 4 itu sebenarnya yang difokuskan oleh pemerintah baru. Kalau 4 ini bisa dikejar dengan efektif, maka kita akan sedikit banyak melakukan satu lompatan besar dalam aspek kemampuan teknologi, kemampuan sains, kemampuan math, dan juga kemampuan engineering itu sendiri. Tanpa itu semuanya kita akan semakin tertinggal jauh dengan negara Asia Tenggara dan negara-negara maju. Dan tak kalah pentingnya untuk menunjang aspek pendidikan ini adalah pertumbuhan ekonomi harus naik di tingkat 7-8% secara beruntun dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan. Tanpa itu pendidikan tidak akan mampu mengalami peningkatan tanpa ekonomi yang bagus. Karena apa? Karena ini berbanding lurus antara performa ekonomi dengan pendidikan satu bangsa. Dan kita bisa uji bahwa pendidikan-pendidikan yang berkualitas itu di negara-negara yang ekonominya sudah bagus. Entah itu di Skandinavia, entah itu di Amerika, entah itu di Jepang, entah itu di Cina, itu semua merefleksikan bagaimana performa ekonomi itu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan satu bangsa. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.